Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aznam STHI NIM 2533016, mahasiswa program studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Video ini disusun sebagai tugas mata kuliah Hukum Adat lanjutan berwawasan tajdid yang diampu oleh Bapak Dr. Firdaus MHI. Tema yang saya angkat adalah adat matrilineal Minangkabau. Perempuan sebagai pemilik harta pusako tinggi, laki-laki sebagai perawat dan pelindung. Di Minangkabau, adat bukan sekedar tradisi, melainkan nilai hidup yang diwariskan dari nenek mama kepada anak kemenakan. Orang Minang berkata, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Syara mangato, adat memakai. Adat Minangkabau berdiri di atas syariat Islam, dan syariat Islam dijalankan melalui adat. Salah satu sistem adat yang paling khas adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan harta pusako tinggi diwariskan melalui perempuan. Dalam adat Minangkabau dikenal ungkapan pusako tinggi indak dapat dijual, indak dapat digadai. Harta pusako tinggi bukan milik individu, tetapi milik kaum, dan perempuan adalah pemegang amanahnya. Perempuan Minangkabau disebut bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang. Ia adalah tiang rumah adat, penjaga keberlangsungan suku dan kaum. Namun kepemilikan ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjamin keberlanjutan generasi. Peran laki-laki atau mama yang melindungi. Laki-laki Minangkabau bukan tidak memiliki peran. Semua perannya bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pelindung dan pengelola. Adat mengatakan, anak di pangku kamanakan di bimbing. Mama kapal waris, penghulu kapal kaum. Seorang laki-laki Minang bertugas menjaga pusako, melindungi kemenakan, menegakkan marwah kaum, dan memastikan harta pusako tidak hilang atau disalahgunakan. Ini adalah kepemimpinan berbasis amanah, bukan kekuasaan. Perspektif Al-Quran, keadilan dan amanah. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan, bukan hak mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Surat Nisa ayat 2. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga harta amanah, sejalan dengan adat Minangkabau yang melarang penjualan pusako tinggi. Tentang tanggung jawab laki-laki,
Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat Nisa ayat 34. Pemimpinan ini bukan didominasi, tetapi tanggung jawab perlindungan sebagaimana mama menjaga kemenakan dalam adat Minangkabau. Perspektif sunnah menjaga hak dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Hadis Bukhari dan Muslim. Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks adat Minangkabau, perempuan bertanggung jawab menjaga pusako, laki-laki bertanggung jawab melindungi dan mengelola. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara adat maupun secara syariat. Tajdid, membaca ulang adat secara Islam. Hukum adat lanjutan berwawasan tajdid, mengajarkan kita untuk melestarikan nilai, meninggalkan praktek yang bertentangan dengan syariat, dan menguatkan adat yang selaras dengan Islam. Sistem matrilineal Minangkabau bukan bentuk diskriminasi, melainkan strategi sosial menjaga harta umat yang sejalan dengan maqasid syariah, hifzul mal, menjaga harta, dan hifzul nasl, menjaga keturunan. Sebagaimana pepatah adat Minangkabau, adat nan sabana adat, adat nan batali jo syara. Adat Minangkabau dan Islam tidak saling meniadakan, tetapi saling menguatkan. Perempuan memegang pusako tinggi sebagai amanah. Laki-laki menjaga dan melindungi sebagai tanggung jawab. Dan keduanya berjalan dalam nilai keadilan, musyawarah, dan ketakwaan. Demikianlah tugas ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai refleksi akademik dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga Islam berbasis adat dan tajdid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.